Oke, dari pertanyaan di video sebelumnya ada teman kita yang bertanya masalah cara hitung durasi noken as tapi tanpa menggunakan busur derajat. Mungkin busur seperti ini ya. Sebenarnya bisa kita menghitung durasi noken as tanpa menggunakan busur derajat seperti ini. Cuman kita harus paham langkah-langkah yang harus dilakukan. Ikutin videonya. Tapi sebelum kita lanjut video ini lebih jauh, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat subscriber yang setia di channel ini, yang udah membantu channel ini untuk berkembang ya. Oke, langsung aja kita bahas. Setidaknya kita harus tahu dulu langkah demi langkah di mesin patakan. Mesin patakan memiliki 4 siklus. Mesin patakan memiliki 4 siklus. Yang pertama, hisap. Kedua, kompresi. 3, langkah kerja. 4, langkah buang. Nah, dari 4 siklus langkah ini kan kita ketahui kan kalau kerja mesin 4 tak itu dua kali perputaran poros engkol itu menghasilkan 1 langkah kerja. Sementara di posisi noken as itu dua kali putaran poros engkol itu sama dengan 1 kali putaran noken as. Oke, 2 kali perputaran poros engkol atau kerk as itu sama dengan 1 kali putaran noken as. Jadi kalau putaran noken as itu kan untuk satu siklus ini dia akan membutuhkan 2 kali putaran poros engkol, dan di noken asnya hanya butuh 1 kali atau sama dengan 360 derajat. Kalau kita ingin mencoba tanpa menggunakan busur seperti ini, tanpa menggunakan busur seperti ini, kamu bisa gunakan busur yang seperti ini ataupun busur anak sekolah ya, yang bahannya itu plastik. Nah, kamu bisa menggunakan busur setengah lingkaran seperti ini, karena di noken as kalau kita baca, anggap ini posisi silinder head seperti ini ya. Oke, berarti di sini itu adalah TMA. Pakai spidol biar jelas ya. Ini adalah TMA. Ini posisi top. Di sini TMA overlap. Oke. Sementara ini TMB. Sama juga yang ini. Nah, cara ngukurnya
Oke, dari sini ke sini itu kan 90 derajat. Nah, sekarang kamu tinggal pikirkan kamu itu pengen merubah noken as itu pada titik sentuhnya itu berapa. Misal kamu mau ambil posisi di titik sentuh seperti yang di tutorial saya sebelumnya ya, mencari titik sentuh. Buat yang belum nonton bisa tonton videonya. Nah, buat menentukan titik sentuh sendiri, kan di posisi poros engkol ataupun kerak as itu berada di posisi 90 derajat. Nah, untuk di noken asnya sendiri, kamu bisa membagi dua hasil dari posisi yang ada di kerak as. Berarti posisinya dia berada di 45 derajat. Nah, ini kan saya ambil contoh di busir ini, saya tempelin di sini biar lebih jelasnya lagi. Oke. Nah, di sini ini 90 derajat. Kalau kita ambil untuk titik sentuhnya itu biasanya berada di 45 derajat. Nah, 45 derajat itu berada di sini. Kalau kita mau ngambil posisi noken as in menutup di titik sentuh 90 derajat, berarti kamu harus mengambil di angka 45 derajat ya. 45 derajat. Ini untuk titik sentuh 90. Kalau misalkan di busur derajat itu 90 derajat, di bagian area kerak as dan di noken asnya itu dibagi dua. Berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45. 1 2 3 4 5. Tuh, pas ya. Posisinya itu ada berada di sini. Ini untuk in. Misalkan ini in. Ini untuk posisi in, close. In close-nya atau in menutup ya. Untuk in membukanya itu ada di posisi top pada overlap ya. Top pada overlap, kamu bisa fokus ke sini. Misalkan kamu mau bikin titik sentuhnya berada di 60 derajat. Berarti 60 derajat kamu bisa ambil di sini itu 30 derajat. Oke. Nah, setelah itu kamu bisa ambil garis seperti ini. Oke. Ambil garis seperti ini. Nah, dari sini sampai sini ini in, open di titik sentuh 60 derajat. 60 derajat itu sama dengan 30 derajat di noken as, di noken ya. Dan close nya itu 45 derajat. 45 derajat ini pembagian dari 90 bagi 2 Oke. Nah, setelah itu kamu bisa gambarkan itu. Ini kan gigi sentrik standar Jupiter ya. Gigi standar Jupiter itu posisi matanya dia ada 30 mata. Kamu bisa tempel seperti ini. Ini susah ya, ada ini masih ada dudukan ini ya, anggap aja ini sudah pas. Oke. Nah, setelah itu kamu bisa spidol di area yang tepat pada garis ini ya. Oke. Nah, ini kan pas posisinya di sini. Misalkan ini pada gigi ini ya. Dan yang
posisi ini in open ya, dia berada di sini. Nah, setelah itu kamu bisa lakukan cara penghitungannya itu seperti ini ya. Nah, ini kan posisi top. Oke. Ini posisi top pada noken as. Anggap ini posisi top pada noken as yang sempurnanya seperti ini ya. Kan ini posisi top. Kamu bisa coba garis. Nah, ini kan sejajarnya sama gigi ini. Kamu bisa garis di sini. Oke, juga di sini. Nah, setelah itu kamu bisa lakukan cara pemutaran berlawanan arah ya. Oke, tuh. Ini posisi noken asnya kurang lebih 90 derajat. Pas ya. Tuh, ini kan 90 derajat. Yang pernah nonton tutorial bikin noken as ini pasti tahu. Ini hitungan noken asnya berapa. Ini titik sentuh posisi 90 derajat ya. 90 derajat setelah clap in menutup. Dan ini berada di posisi 60 derajat. Oke. 60 derajat titik sentuh clap in mulai membuka. Untuk X-nya sih sama aja. Kamu bisa coba cara seperti ini ya. Oke. Misalnya mau disamain ya. Ini posisinya anggap ini pas ya. Oke. Misal ini posisinya udah tepat. Kamu bisa samain seperti yang ini. Berarti posisi 45 derajat di sini. Oke. Dan posisi 30 derajatnya ada di sini. Nah, setelah itu kamu ambil garis lagi dari sini ke sini. Oke. Nah, ini dari sini. Oke. X membuka. X open. X close. Oke, singkat aja ya. Nah, dari sini ini 90 derajat atau sama dengan 45 derajat untuk di noken as. Dan ini 60 derajat atau 30 derajat di noken as. Jadi untuk pembagiannya sendiri kamu itu bisa misalkan pengen di angka berapanya. Nah, kalau di busur derajat yang nempel pada krek as, misalkan kamu pengen 90 derajat, kamu bisa lakukan cara seperti ini ya. Sebenarnya sama aja, cuman mungkin ya, ini hanya gambaran. Mungkin akan lebih sempurnanya lagi bila kamu menggunakan busur 360 derajat seperti ini. Nggak begitu mahal sih sebenarnya. Kalau emang kamu pengen mendalamin, kamu bisa kumpul atau kamu bisa sisakan uang jajan kamu biar kamu bisa lebih kreatif. Oke. Nah, kalau kita udah ketahuin dari sini, dari siklus tadi, ini berarti posisi dari sini sampai TMA itu adalah kompresi. Dan dari sini
menuju klep X membuka, itu langkah kerja. Oke. Mungkin dari sini udah paham ya. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya. Itu buat di noken as itu, perbedaan noken as sama krek as itu, 2 kali putaran poros engkol atau krek as itu sama dengan 1 kali putaran penuh pada noken as. Jadi itu sama dengan dibagi 2. Mungkin segini dulu videonya. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, kamu bisa bantu share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini 45 derajat. Ini 30 derajat. Tuh.